Oke guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Kali ini saya bersama Bapak Arwan Sunardi, owner, presidir langsung dari PT Gading Murni. Ini luar biasa kehormatan sekali Pak. Terima kasih banyak. Apa kabarnya Pak? Baik, baik. Saya dengar tadi wawancara dengan Pak Rudi Sunardi, penjualan luar biasa ya di SPE 2024 ini. SPE tahun lalu sama tahun ini bagus Pak. Bagus ya. Dibanding tahun lalu, mana yang lebih bagus? Kalau tahun lalu itu kan mendekati pandemik itu boomingnya bagus, tapi ini kali bagus juga Pak. Ternyata gitu ya? Crowd ini nggak pernah berhenti. Oke, ya, dan transaksi ini kita cukup bagus. Ya. Surabaya ini memuaskan ya intinya ya? Nah, kadang-kadang saya tuh berpikir Pak, kalau Surabaya ini SPE ini kadang-kadang kalau dilihat memang skupnya kecil, tapi crowd-nya itu terasa Pak. Tapi kalau kita di Jakarta itu memang mungkin karena tempatnya besar ya Pak ya. Jadi kalau saya lihat itu kita tuh merasa lebih kalau di Surabaya ini lebih wah gitu Pak. Lebih wah ya, jadi. Nah itu juga yang membuat karena ini Surabaya sebagai home base ya, hometown-nya Gading Murni di memang berbasis di Surabaya, sehingga penampilannya pun nampak megah ya. Kita coba-coba pasang yang lebih baru lah Pak, karena ini zaman sekarang kan zaman digital, dan untuk untuk informasi itu supaya lebih luas lah. Jadi kita usahakan memberikan informasi kepada masyarakat itu dengan lewat layar, dengan apa, jadi supaya kita nggak bosan lah Pak dengan yang nggak bergerak. Kalau sesuatu yang bergerak kan bagus. Oke. Dan sampai akhirnya pihak Krista Exhibition sebagai IO menganugerahi ini apa? Award Megastand. Ya. Itu penghargaan baru ya. Saya baru dengar. Luar biasa guys. Saya juga baru tahu apa artinya Megastand, saya juga bingung. Ini mungkin karena saking terkesimanya ya, karena penampilan standnya Gading Murni jadi mirip di Drupa kemarin ya, di Düsseldorf. Iya. Jangan terinspirasi dari situ? Ya sebetulnya inspirasi itu dari kita punya tim juga Pak, bukan saya sebetulnya. Kita ada tim ingin yang lebih wah gitu. Jadi salah satunya manajer Surabaya kita lah yang mempunyai satu ide. Wah ayo Pak kita bikin sesuatu yang megah. Saya bilang ya oke lah, kalau memang mau bikin seperti itu ya, karena ini home base ya boleh lah. Apa ini pengaruh dari munculnya wajah baru direksi? Ya enggak juga Pak, itu kan karena kan kita selalu konsisten sih Pak. Ada wajah baru, nah ada wajah baru kita tetap konsisten. Tapi ada wajah baru ya, suasana baru ya kita lebih semangat Pak. Bagaimana pendapat Bapak dengan wajah baru ini dari bagus Pak, Bapak ya, Direktur Pengembangan Usaha ya? Iya, jadi dia banyak memberikan kita juga masukan-masukan dan sangat bisa diterima juga oleh tim kita Pak. Jadi ya suasana baru dan mereka lebih merasa semangat lah. Lebih termotivasi ya? Termotivasi. Berarti ini sebagai suatu hal yang membuat napas baru dan akhirnya memicu kepada hal positif penjualan juga ya? Iya, otomatis Pak. Karena sesuatu pimpinan memang harus ini ya Pak ya, harus bisa memberikan satu way out dan juga harus bisa memberikan masukan, strategi. Terus juga dia juga nggak lupa kita tetap harus selalu humble Pak, humble ya, dan kita harus bisa lebih bijaksana dan fleksibel. Nah, kalau di SPE kali ini juga ada perusahaan IDS nih. Mungkin apakah ini bisa diinformasikan Pak? Karena ini satu stand ya? Ya, ini satu stand Pak, memang kita satu stand ya. Berarti IDS ini apakah merupakan anak perusahaan Bapak? Sebetulnya ini cuma grup aja sih Pak. Jadi IDS ini boleh dibilang mereka itu sudah bergerak dengan sendirinya, dan mereka mempunyai kalau kita bilang itu identity yang sudah mereka adalah sebuah perusahaan sendiri di luar dari kami sendiri, dan mereka mempunyai kebijakan sendiri, dan saya hanya mensupport barang-barang dan mereka mengatur operasional sendiri Pak. Okay. Jadi mereka juga punya barang-barang sendiri.
Nah, tapi ada beberapa isu-isu yang bilang katanya Gading Murni banyak narikin orang, terus teknisi yang kemudian ditarik-tarikin. Ini saya dari rumor-rumor isu-isu di luaran yang liar itu. Mungkin Bapak bisa klarifikasi perihal ini. Oke. Selama ini Pak, sebetulnya kami ini perusahaan itu kan movement ya Pak, ya, bergerak. Dan kami tidak pernah melarang orang untuk join kepada Gading Murni ya untuk pengembangan usaha. Dan kita terus terang aja, bukannya kita mau menarikin orang-orang yang sudah bekerja atau apa, tidak sama sekali Pak. Itu bukan kita punya tujuan ya, karena kita pun juga merasa bahwa kalaupun mereka mau gabung dengan kami, itu pasti ada salah satu tanda kutip bagaimana mereka bisa mungkin lebih nyaman atau mungkin lebih apa ya Pak ya. Tapi kalau sekarang soal menarik itu tidak ada Pak. Tidak ada ya. Tidak ada sama ya. sekali dan boleh dicek Pak. Jadi istilahnya itu kita selamanya, saya tidak pernah mempunyai policy gimana caranya untuk menarik orang apa segala macam. Saya nggak punya ilmunya Pak. Tapi kalau orang mau bergabung dengan kami apa segala macam, saya selalu welcome karena saya tahu bahwa mereka juga perlu sesuatu lah. Jadi istilahnya mereka datang karena melamar ya. Ya, karena mereka pun juga punya kebutuhan Bapak. Ya. Dan mereka pun juga istilahnya itu ya mungkin melihat barang kita macamnya banyak. Mungkin mereka juga dalam segi kehidupan kan juga perlu tambahan. Terus bisa juga dalam hal kepintaran Pak. Knowledge ya. Jadi mereka bisa mempelajari banyak mesin. Ya, yang bermacam-macam itu kan untuk bekal mereka nanti ke depan bergabung. Nah itu mungkin ya menjadi salah satu daya tarik atau bagaimana saya kurang tahu ya, tapi mungkin itulah salah satunya. Oke, jadi ini untuk mengklarifikasi ya bahwa ternyata tidak benar bahwa ibaratnya bahasa tanda kutip menculik gitu kan dari karyawan perusahaan lain. Kita juga tahu kita pebisnis, ngapain mesti main culak-culik sana sini. Ya kan itu juga nggak terlalu enak lah. Nah, oke, sekarang kita lihat di hari terakhir FP ini sudah kita mendapatkan informasi penjualan tadi Pak Rudi Sunardi sudah sampaikan katanya sudah lebih 100 unit gitu ya. Dan profitnya sudah melampaui 30 miliar. Nanti kan sudah sangat sukses sekali gitu. SP ini sudah happy banget lah. Ini tinggal melengkapi lagi mungkin kayaknya di hari terakhir ini sampai malam ini. Nah, proyeksi ke depan gimana Pak? Proyeksi ke depan ya kita tetap konsisten Pak dengan apa yang kita sudah lakukan selama ini. Jadi ya saya harap nanti di Allprint kita juga bisa mendapatkan klien-klien dan teman-teman lain yang ingin berbelanja juga dia bisa belanja ke kita. Apalagi kita juga ada manajer baru ya, business development ya, dan banyak juga dari para pelanggan yang sudah mengenal beliau dan beliau sudah komitmen Pak juga untuk lebih memperhatikan ya semua itu, salah satunya juga supaya status Gading Murni menjadi lebih baik lah. Itu. Jadi nanti di bawah pengawasan beliau mungkin kita akan jauh lebih baik. Mudah-mudahan Pak ya. Saya doakan ya lebih sukses lagi ke depannya. Ya, saya berharap juga begitu Pak. Oke, saya rasa cukup panjang ya wawancara saya bersama Bapak Rudi. Mungkin sudah cukup ya wawancara ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Print Graphic Channel. Sukses terus Pak. Terima kasih Pak. Selalu. Ya, sukses sama-sama Pak. Terima kasih. Oke, demikian guys wawancara Print Graphic Channel bersama Pak Arwan Sunardi. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang penting dan bermanfaat bagi para pegiat printing produk. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, bye. Thank you.